Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada teman-teman para pecinta IT. Dan kembali lagi bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Teman-teman, tentunya untuk hari ini eh, sekali lagi saya ucapkan sorry, benar. Saya ucapkan selamat eh, datang di channel saya baru bergabung dan kembali lagi bagi teman-teman yang sudah pernah menyaksikan di channel saya tentunya tahun intinya saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Dan hari ini kita akan belajar tentang sebuah software di mana bisa kita manfaatkan untuk animasi tiga dimensi ya. Eh jadi tentunya mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Kita akan belajar tentang Blender. Teman-teman, em, kemarin kita sudah mempelajari 3ds Max dan sekarang hari ini kita akan mempelajari Blender. Oke? Iya. Oke, untuk tampilan blendernya adalah seperti ini untuk awal. Jadi kita bisa melihat lumayan berbeda dengan 3ds Max. Namun kita bisa lihat di sini ada pengenalan menu, file edit render, kemudian Windows, kemudian layout, kemudian ada modeling, sculpting, kemudian ada UV editing. Nah, di sini kelihatan kerangkanya dari cube tadi ya, ini adalah kubus ya. Kalau in English adalah cube. Um, sebentar, kayaknya not responding. Nah, iya betul kan? Oke teman-teman, sekali lagi tergantung dari kemampuan komputer teman-teman. Saya harapkan tentunya untuk tiga dimensi ya komputer yang spesifikasinya cukup lah ya. Next, kita akan coba untuk menambahkan materi di sini. eh, Tentunya kita di awal pengenalan render ini kita memulai dari sebuah dimana pada saat default atau pertama kali kita bisa memilih antara kamera, cube, dan light. Jadi disediakan tiga objek yang ditampilkan sekaligus, yaitu kita bisa menggunakan klik kiri ya, kita bisa menggunakan klik kiri untuk memilih kamera, cube, atau light. Nah, saat ini kita memilih cube, kemudian tentunya kamera ada di sebelah kiri dan light ada di sebelah atas. Nah, oke, itu untuk pengenalan proses penggunaan mouse yang ada di Blender. Kemudian selain itu kita nanti juga bisa menggunakan middle mouse atau klik tengah di mouse itu ya, klik tengah bukan klik kanan atau klik kiri tapi klik tengah untuk menggeser viewport seperti ini. Ini kita bisa geser ya untuk memutar memutar perspektifnya. Jadi kita bisa memutar perspektif sesuai dengan ini. Namun jika kita menekan tekan shift dan middle maka kita akan bisa menggeser. Kalau ini kan memutar nih. Nah, perbedaannya nih, ini memutar dengan tombol shift dan shift dan middle mouse, maka kita bisa menggeser viewportnya. Sekali lagi bukan kamera ya, bukan kamera yang digeser tapi ini perspektifnya. Jadi lumayan berbeda dengan 3ds Max. Jadi untuk navigasinya seperti itu. Oke, kemudian di sini kita juga bisa melihat untuk viewportnya biar seperti di 3ds Max. Lihat untuk Blender ini kita cukup menekan tombol view, kemudian viewport. Ini misal bottom dari bawah, objek dari bawah, kemudian objek dari depan. Nah, ini karena objeknya cube sama, jadi ya kita tidak banyak bisa melihat perbedaannya. Nanti tentunya kita akan mencoba melihat perbedaan. Kita kembalikan ke view coba. Nah, di sini dilihat dari sudut pandang kamera. Oke, kemudian saya menggunakan middle mouse lagi untuk membuat perspektif berbeda lagi. Ini untuk tombol navigasi yang pertama yaitu viewport dari top, front. Nah, ini juga bisa menggunakan teman-teman bisa menggunakan nada petik. Di sebelah angka 1 ya, di sebelah kiri angka 1 pada keyboard itu ada tanda petik. Kita bisa memanfaatkan shortcut untuk viewportnya di situ. Tanda petik, nanti maka muncul pilihan. Oke. Nah, untuk kemudian jadi selain
kita bisa memanfaatkan shortcut tanda petik ya. Nah ini untuk lighting, saya pilih klik light. Nah sekarang saya pilih cube lagi, kemudian di sini ada pilih kamera, sekali lagi untuk di penggunaan pemilihan objek. Oke, kita akan lanjutkan lagi setelah navigasi. Nah di sini kita menggunakan tombol G kemudian menekan sumbu Y, maka kita bisa menggeser objek dengan sumbu Y, searah sumbu Y. Nah ini untuk sumbu Z nya, kemudian ini untuk sumbu X ya. Sumbu Z nya yang biru ya, sumbu X yang merah, kemudian sumbu Y nya yang hijau, dilihat dari bagian pojok kanan. Nah di sini sekali lagi tekan tombol G kemudian tombol Y. Nah ini untuk rotasi kita menggunakan tombol R, ketik pada keyboard R kemudian X, maka akan merotasi tuh arah sumbu X. Ini RY, nah kemudian ini terakhir adalah RZ. Jadi kalau kita menekan tombol R kemudian plus jadi R. Oke, saya delete dulu. Saya coba lagi klik untuk membuat objek. Nah, kita cukup membuat add object kemudian mesh dan cube untuk mana. Saya ulang, add mesh cube ya, cube. Nah ini untuk membuat objek cube ditampilkan. Nah kemudian kita akan mencoba melakukan scaling, melakukan perubahan ukuran yang ada di Blender ini, yaitu menggunakan di sini ada rotate, kemudian ada move, kemudian ada scale di bawahnya. Nah ini ada scale. Nah ini kita bisa menggunakan klik scale, kemudian kita searah sumbu Y, ini hijau berarti Y, kemudian saya perlebar lagi untuk sumbu X nya, kemudian saya perkecil untuk sumbu Z nya, jadi saya tipisin. Nah kurang lebih seperti ini, baru kita bisa membedakan tampilan dari atas, bawah, kanan, kirinya, baru terlihat. Kalau tadi cube kan tidak bisa kelihatan ya. Oke sekarang saya add, kemudian ada monkey, ada kepala monyet, klik ada monkey, kemudian kita tarik atas di sumbu keliru monkey-nya yang kita geser ke arah sumbu Z, monkey-nya ke arah sumbu Z. Sekali lagi untuk navigasi nanti bisa diulang jika teman-teman merasa ini terlalu cepat. Oke, kemudian ini saya geser untuk perspektifnya. Nah di sini kita lihat bisa kepala monyetnya ya, kepala monkey-nya di atas. Nah sekarang kita memanfaatkan top, kita mencoba ini dari kiri, kemudian ini dari kanan, itu menggunakan tanda petik tadi ya. Kemudian ini untuk untuk perspektif viewportnya, mau pengen kita lihat dari mana. Ini saya lihat dari perspektif. Nah kemudian kita juga bisa memanfaatkan agar tampilannya lebih banyak, tentunya lebih tidak hanya satu viewport. Kita bisa melihat di sini ada tanda di bagian ujung. Nah kita tarik pada bagian ujung viewport, kemudian di sini kita tarik lagi pada bagian ujung, sehingga kita bisa bisa menghasilkan tampilan lebih dari satu viewport. Ini saya coba dari belakang, kemudian ini dari depan, saya ingin lihat dari depan, dari front, sehingga dari situ kita bisa melihat 3 viewport tampilannya berbeda-beda. Nah untuk mengeditnya juga tinggal kita drag. Oke, sekali lagi tadi sudah ada pemilihan kamera menggunakan seleksi menggunakan tombol kiri, kemudian ada perpindahan menggunakan middle mouse, teman-teman, middle mouse. Sekali lagi jangan lupa middle mouse. Kemudian hari ini saya simpan dulu untuk latihan, nanti saya buatkan di folder tersendiri yaitu tutorial Blender. Tutorial sebentar saya ketik tutorial Blender, kemudian saya buat nama 01 underscore introduction Blender ya. Ini adalah tutorial introduction. Nanti sebelumnya tentunya ada tutorial instalasi dan oke, saya save. Oke, baiklah teman-teman, ini tadi jadi teman-teman bisa mengulas lagi untuk untuk beberapa tampilan yang ada di tutorial introduction ini, navigasi, dan tentunya kita akan segera lagi nanti di video-video saya berikutnya untuk tutorial Blender.
Kita akan ketemu lagi di next tutorial. Sekali lagi intro dulu. Sorry, bukan intro tapi closing. Oke teman-teman, itu tadi tutorial yang bisa saya berikan untuk introduction Blender. Dan sekali lagi tadi kesimpulannya, yang pertama ada tombol seleksi menggunakan klik kiri, baik ada kamera, kemudian ada lighting, kemudian ada apa lagi tadi, cube ya, kamera, lighting, dan cube yang utama karena objek utamanya di Blender. Kemudian ada middle atau klik tengah ya, klik tengah yang ada di mouse itu digunakan untuk membuat viewport tampilannya lebih merotasi viewport, ditambah dengan tombol shift untuk menggeser viewport. Kemudian tadi ada tombol shortcut di tanda petik untuk mendapatkan pilihan-pilihan viewport. Next, kemudian ada tombol G dan sumbu, misalnya G X, jadi tekan tombol huruf G dan X berarti kita akan menggeser sumbu X, G dan Y sumbu Y, G dan Z sumbu Z. Next, kemudian tombol scale atau S X berarti merubah ukuran, S adalah merubah ukuran atau scaling, kemudian R adalah rotation. Sekali lagi rotation. So, mudah-mudahan itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di tutorial Blender berikutnya. Sekali lagi, hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. See you and dak.